Teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang berzodiak Aries untuk masuk di bulan Juni tahun 2022 selama 1 bulan ke depan. Apa yang akan terjadi pada diri kamu sehingga bisa lebih netral ataupun bisa lebih mempersiapkan dulu ya. Prepare yourself ya. Jadi sehingga apa yang akan kamu lakukan bisa memberikan sebuah sisi positif yang akan kamu bina sehingga selama 1 bulan ke depan ini penuh dengan makna dan penuh dengan sisi yang baik ya. Oke teman-teman, saya Evan Jaya kini hadir untuk Anda dalam sebuah ramalan bisa membantu Anda dalam sebuah bentuk siklus kehidupan yang akan kamu jalankan ya. Sehingga apa yang akan kamu berikan, apa yang akan kamu dapatkan bisa benar-benar memberikan sebuah sisi yang cukup baik ya. Oke teman-teman, jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Teman-teman semuanya di sini, jangan lupa Anda bisa lebih rileks, relaksasi, santai dalam menanggapi sebuah hasil ramalan ini dengan baik ya. Di sini kartu saya sudah membagikan, saya sudah mengocok kartu terlebih dahulu tanpa menghabiskan ataupun membutuhkan durasi yang cukup panjang ya. Sehingga kita bisa langsung to the point meramalkan untuk Anda ya. Oke, kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Kita akan mulai mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang berzodiak Aries di bulan ini, ya di bulan Juni, unexpected income, ya. Ini mengenai tentang perubahan dan sebuah peningkatan secara tiba-tiba dan tidak terduga yang kamu dapatkan di bulan Juni ya. Nah, ini berarti ini sangat cukup bagus sekali yang bisa kamu dapatkan, yang bisa kamu terima ya. Jadi, selamat buat kamu di bulan Juni untuk kamu zodiak Aries, maka segala sesuatunya akan diberikan kepada kamu jika kamu bisa berpikir positif dan bersabar dalam menanggapi segala sesuatunya dengan baik ya. Nah, ini juga bisa juga menyangkut tentang percintaan, undangan ataupun sebuah promosi ya. Mungkin promosi jabatan, mungkin juga promosi untuk keluar kota, mungkin ada sebuah bonus yang bisa diberikan sebuah omset ataupun bonus ya. Sehingga di sini bulan Juni ini kamu bisa lebih banyak meledak dalam sebuah sisi yang baik. Keberkahan, berkat yang cukup luar biasa ya. Berkat yang bagaimana akan kamu sikapi. Sehingga di sini kamu harus bisa lebih banyak mempersiapkan diri dalam peningkatan hal uang dan kepuasan penghargaan yang tak terduga ya. Jadi di bulan Juni ini kamu banyak dihargai, banyak dihormati, apalagi sebuah keberkahan yang tak terduga yang bisa kamu capai sehingga di bulan Juni ini bisa memberikan sebuah sisi yang positif dalam hasil kerja keras kamu yang lebih optimal ya. Nah, jadi teman-teman di sini apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu dapatkan. Di sini kamu kalau bisa lebih bijaksana ya dalam menerima ataupun mungkin di sini yang saya lihat ada sebuah keberkahan yang ya mungkin selama ini yang kamu harapkan selama ini ya. Jadi apa yang akan kamu capai, apa yang kamu dapatkan bisa saja memberikan sebuah sisi positif ya. Karena yang saya rasakan ini mengenai tentang kerja keras kamu, hasil yang cukup baik yang bisa kamu terima ya. Nah, jadi di bulan Juni ini banyaklah berdoa dan banyak bersyukur. Berapapun yang kamu dapatkan itu adalah sebuah pahala ataupun berkat yang diberikan oleh Tuhan. Kita akan lanjutkan lagi mengenai tentang siklus kehidupan kamu yang akan kamu jalankan di bulan Juni. Ya, di sini ada kartu Meka. Ya, kamu harus bisa memancarkan apa yang akan kamu mau, apa yang akan kamu jalankan, dan kamu harus bisa lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan. Ya, punya kepercayaan dan kuatkanlah sifat religius kamu dan tetaplah berpengharapan yang besar, berpengharapan yang baik, dan berpengharapan yang positif. Terus juga di sini ada kartunya lagi di sini mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih terbebaskan dalam sebuah beban masalah yang kamu hinggapi dan jadilah diri kamu yang sebenarnya. Ya, apa yang akan kamu capai dalam sebuah kebahagiaan dan jagalah ataupun lindungilah
fondasimu supaya lebih kokoh dan lebih terpercaya. Apa yang akan kamu lakukan? Memiliki sebuah arah tujuan yang jelas, ya. Terus yang ketiga, siklus kehidupan kamu yang akan kamu jalankan, segala sesuatunya itu adalah milik kamu sendiri. Dan apa yang akan kamu capai, apa yang akan kamu kerja keraskan, itu nanti akan membuahkan hasil yang cukup baik, ya. Sehingga semuanya merupakan terhubung dengan siklus langit dan bumi, ya. Nah, apapun yang kamu lakukan, itu adalah sesuatu yang bentuk penghargaan dan ingin mendapatkan segala sisi yang baik, bersabarlah, maka segala sesuatunya akan diberikan kepada kamu sesuatu hal yang cukup lebih, ya. Nah, jadi siklus kehidupan kamu itu jalankanlah dengan semaksimal mungkin dan berikanlah apa yang akan kamu jalankan yang paling penting dan kamu fokuskan pada apa yang akan kamu berikan. Apa yang akan kamu jalankanlah dengan sepenuh hati dan tidak ada sebuah muluk-muluk yang memberikan sebuah kesulitan ataupun kerugian, ya. Sehingga apa yang akan kamu capai benar-benar bisa disikapi dengan bijaksana. Lalu bagaimana dengan rencana tujuan akan kamu jalankan? Di sini yang saya lihat sini ada goddess of balance. Kamu harus bisa memberikan sebuah sisi yang seimbang dalam pengharapan yang baik, ya. Apapun yang akan kamu mau, apapun yang akan kamu jalankan, ciptakanlah dan ciptakan sebuah hubungan timbal balik. Maksudnya memberikan sebuah sisi kebaikan dan sebuah sisi keuntungan, ya. Jadi di sini yang saya lihat di sini kamu harus bisa lebih banyak sebuah perjuangan maksimal dalam usaha kerja keras yang bagaimana akan kamu sikapi sehingga apa yang kamu jalankan benar-benar bisa memberikan sebuah sisi yang baik. Terus yang kedua ada the sacred orchard, ya. Nah, di sini mengatakan bahwa kamu harus bisa menarik sebuah keberkahan dengan bentuk pola pemikiran kamu yang jernih, yang cukup baik dalam menarik apa yang kamu mau, gitu, ya. Jadi berpikirlah positif, punya tujuan arah yang jelas dalam mensejahterakan kehidupan kamu dengan baik, ya. Nah, jadi di sini dengan arah tujuan yang akan kamu jalankan, berikanlah sebuah sisi yang cukup baik dalam diri kamu dan ciptakanlah hubungan timbal balik antar satu sama lain ataupun kamu memberikan sebuah contoh ataupun sikap yang benar-benar bisa memberikan sebuah saling keuntungan dan saling berbagi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang bisa kamu pupuk, yang bisa kamu berikan pelajaran dalam diri kamu, ya. Nah, jadi rencana tujuan kamu itu apa yang akan kamu kerjakan benar-benar bisa memberikan sebuah sisi hal yang baik dalam mencapai apa yang akan kamu mau. Jadi teman-teman sudah cukup dimengerti, ya, untuk kamu orang berzodiak Aries. Jadi dalam mengembangkan sebuah rencana tujuan itu perlu adanya sebuah perbedaan, perlu adanya sebuah fokus, ya. Bagaimana akan kamu sikapi dalam rencana tujuan yang akan kamu sikapi. Jadi dalam diri kamu di sini akan bisa memberikan sebuah kemudahan dalam memperoleh apa yang akan kamu mau. Jiwa kamu seperti apa? Fokuslah pada tahap perencanaan, fokuslah pada apa yang akan kamu geluti sehingga benar-benar bisa memberikan sebuah cukup sisi positif yang baik, ya. Nah, apa yang akan kamu lakukan bisa memberikan sebuah perbedaan dalam diri kamu, apa yang akan kamu jalankan. Dengan sikap diri kamu itu, apa yang akan kamu berikan dengan sisi positif, itu mendapatkan sebuah sisi kejernihan dalam pengambilan keputusan. Apa yang akan kamu sikapi, itu semua benar-benar bisa kamu raih dengan seutuhnya. Jadi teman-teman sudah cukup dimengerti, ya, dalam segala rencana tujuan, hoki rezeki yang bagaimana akan kamu sikapi dengan baik, ya. Jangan terlalu sembrono dan jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Fokus dan lakukanlah apa yang akan kamu jalankan dan apa yang akan kamu berikan sehingga dalam diri kamu bisa terkuat dalam sisi positif, penggapaian, penghasilan, bonus, dan upah yang bakal kamu dapatkan, ya. Jadi teman-teman, segala sisi yang baik bisa kamu raih asalkan kamu bisa berpikir lebih positif dan bersabar bijaksana dalam apa yang akan kamu berikan, ya. Nah, di sini kita akan mulai melihat
mengenai tentang bentuk pencerahan aura kamu, bentuk cakra aura jiwa kamu ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau ini lebih bagus lagi, kamu harus bisa lakukan pencerahan aura ya, supaya kamu bisa lebih baik dan lebih seutuhnya dalam menjalankan apa yang akan kamu geluti dan apa yang akan kamu capai. Di sini kita akan melihat tentang pencerahan aura kamu, apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu jalankan. Kita akan melihat dari pertama ya, ada growing beyond guilt. Terus yang kedua ada inviting ecstasy ya. Nah, yang pertama di sini mengenai tentang sebuah pertumbuhan atau perkembangan yang salah kamu jalankan ya. Jadi banyak terbebani dalam diri kamu, sehingga di bulan Juni ini jangan sampai terlalu sembrono dan sembrono ataupun ceroboh ya gitu ya. Jadi dalam pengambilan keputusan, apa yang akan kamu sikapi harus disikapilah dengan sebaik-baiknya ataupun dengan semaksimal mungkin ya. Apa yang akan kamu jalankan, jangan terlalu cepat dalam memiliki sebuah proses yang berkepanjangan ataupun tahap-tahap yang memberikan sebuah sisi, tidak ada sebuah sisi energi dalam diri kamu ya. Nah, terus yang kedua ini mengenai tentang perubahan sebuah harapan ekstasi gitu ya. Terus juga di sini yang harus kamu lakukan di sini, apa yang sudah kamu lakukan kalau misalnya tidak mungkin terjadi, maka kamu tidak perlu meneruskannya ya. Karena di sini yang saya lihat, kamu harus bisa lebih banyak melepaskan beban masa lalu, melepaskan segala hal yang membuat kamu tuh keterpurukan dan kemerosokan dan banyak kerugian ya. Terus yang kedua, kamu harus bisa melepas diri dari pola karma. Karma itu yang selama ini membuat kamu tuh jatuh bangun dan tidak bisa memberikan sebuah dampak positif yang bisa kamu hasilkan. Terus yang ketiga, maafkanlah diri kamu sendiri. Apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu capai, mungkin di sini tidak memberikan sebuah sisi positif, maka yang kamu dapatkan adalah sisi negatif, dan kembalilah kamu berpikir lebih jernih dalam sebuah perubahan yang cukup baik ya. Nah, terus yang kedua, inviting ecstasy. Ini ya, apa yang akan kamu lakukan demi untuk mendapatkan sebuah kepuasan dan kesenangan hati kamu, lakukanlah yang terbaik sesuai dengan kata hati naluri kamu ya. Terus juga di sini tingkatkanlah dan hargailah nilai kehidupan kamu ya. Kamu harus bisa lebih berpikir positif, berpikir jernih dan bijaksana dalam setiap pengambil keputusan yang akan kamu mau gitu ya. Dan kamu harus bisa meningkatkan tingkat kegembiraan dan tingkat kepuasan hati kamu ya. Kamu harus bisa memberikan kepuasan hati kamu bukan dari orang lain, tapi dalam diri kamu sendiri dulu. Jika kamu bisa mendapatkan sebuah zona kenyamanan, maka segala sesuatunya akan tampak hasil yang cukup baik ya. Terus yang terakhir, berikanlah sebuah harapan yang cukup besar dalam diri kamu dalam menggapai sebuah harapan yang baik. Jika kamu benar-benar ingin menggapai itu semua. Jadi teman-teman udah cukup dimengerti, cukup tahu ya untuk kamu, perjalanan hidup kamu mengenai siklus kehidupan orang yang berzodiak Aries ya. Nah, jadi teman-teman tidak perlu takut dan tidak perlu yang paling penting kamu harus bisa lebih menyikapi dengan bijaksana segala setiap pengambilan keputusan kamu. Kamu harus bisa dilakukan dengan semaksimal dan jernihlah dalam perencanaan ya, apa yang akan kamu jalankan, sehingga benar-benar bisa mendapatkan sebuah penghasilan yang tak terduga. Kita akan memulai dan kita akan mulai beralih ke mengenai tentang asmara percintaan kamu ya. Nah, jadi di sini ini kalau yang ada di sini sebuah hubungan asmara percintaan itu kamu dimulai dengan bentuk perhatian, pengertian dan kasih sayang yang cukup besar ya. Karena kenapa? Tidak ada sesuatu yang bisa memberikan sebuah penghargaan dalam diri kamu ataupun pembentukan sebuah hubungan. Tapi di sini yang saya lihat di sini, ciptakanlah sebuah kebaikan yang sederhana. Ya, seperti yang saya katakan tadi, sayangilah, cintailah dan berikanlah sesuatu hal yang cukup baik dan cukup positif dalam pembentukan jiwa, pembentukan kekuatan dalam sebuah hubungan. Menciptakan sebuah romantis dan lebih kedekatan diri kamu terhadap apa yang kamu berikan, sehingga antar pasangan tidak merasa bersalah ataupun merasa tersakiti oleh
perbuatan kamu ataupun tindakan kamu, ataupun mungkin kurangnya sebuah rasa peka yang cukup mendalam ya. Tapi sebenarnya di sini ya kalau bisa kamu berikanlah sesuatu hal yang baik dengan ungkapan cinta ataupun perasaan yang benar-benar bisa pasangan kamu bisa menerima dengan seutuhnya, sehingga seolah-olah dia selalu merasa bahwa kamu ada di sampingnya ataupun sebaliknya ya. Terus juga ada sebuah keberkahan dalam memberikan sebuah bentuk hubungan yang baik ya. Hubungan yang bagaimana akan kamu capai nantinya bisa tergerak dalam sebuah komitmen untuk mendapatkan sebuah sisi ke masa depan yang cukup gemilang ya. Nah, jadi inilah bentuk hubungan asmara percintaan kamu. Janganlah kamu merasa bahwa kamu sudah merasa paling benar, dan sikapilah dengan sisi keberuntungan, faktor keberuntungan dalam sebuah hubungan yang baik. Jika masih bisa punya waktu kesempatan untuk memperbaiki, perbaikilah dengan sifat-sifat positif yang baik dalam asmara percintaan. Ciptakanlah kebaikan yang sederhana, mungkin lebih mencintai, merindui dia, ataupun memberikan sebuah harapan, perhatian dan kasih sayang yang cukup mendalam ya. Dan buatlah segala sisi kebaikan yang baik dalam berpengharapan baik dalam sebuah sisi ke masa depan ya. Itulah membentuk sebuah hubungan yang cukup bagus dalam sebuah keberkahan. Jadi teman-teman, untuk kamu zodiak Aries sudah cukup dimengerti ya. Nah, inilah sebenarnya di bulan Juni ini, baik kamu dari segi asmara percintaan dan bagi dari segi apa yang kamu jalankan, apa yang akan kamu berikan, itu semua tergantung dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapi. Sebenarnya di sini di bulan Juni ini untuk kamu zodiak Aries cukuplah bagus sekali. Hanya saja kamu kerjakanlah dan sikapilah dengan semaksimal mungkin ya. Kita akan membuka satu kartu lagi ya. Kita akan mengocok dulu satu kartu. Kita akan undi untuk kamu zodiak Aries di bulan Juni apa kata kebijakan ya. Kita akan menarik satu kartu. Nah, di sini mengatakan bahwa selalu optimis ya. Nah, untuk kamu zodiak Aries di bulan Juni, janganlah selalu berpikir negatif, lepaskanlah beban masa lalu kamu dan percaya diri pada diri kamu sendiri, pada apa yang akan kamu geluti dan apa yang akan kamu capai. Ya, lebih berkeyakinan tinggi bahwa kamu segala sesuatunya akan diberikan dengan lebih mudah ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk kamu zodiak Aries. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh berkonsultasi lanjut mengenai hasil ramalan kartu tarot ataupun pencerahan aura, magic money, dan jimat keberuntungan. Segala sesuatunya akan diberikan kepada kamu yang hal yang baik. Tetaplah berdoa dan dekatkan dirimu pada Tuhan. Tetaplah memberikan sebuah sisi yang baik dalam menjalankan siklus kehidupan kamu yang kamu jalankan selama 1 bulan ke depan. Zodiak Aries adalah yang terbaik dan lakukanlah apa yang bisa kamu jalankan dan capailah ke sebuah keinginan kamu dengan baik ya. Catatlah nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 196358839. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.